Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya akan melanjutkan materi kemarin ya. Apa kalau ada yang belum tahu ya, nama saya Arif Kusuma Suarsono dengan NIM 2211191035. Untuk melanjutkan lagi ya materi OP AMP yang kemarin baru setengah gitu kan. Oke. Kita lanjut. Oke, kembali lagi. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan tentang op-amp yang kemarin kan kita sampai soal kalau salah ya. Nah, kita lanjut sekarang yaitu penguat pembalik atau inverting amplifier. Nah, di sini ada sebuah gambar nih. Gambarnya. Oke, jadi feedback kan ya kawan-kawan. VRF tuh. Jadi karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0. Arus yang masuk nih adalah 0, maka I arus melewati RF. Mana? Nah, ini melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu rumusnya tegangan RF feedback sama dengan arus RF sama dengan PI per RI dikali RF. PI itu apa? PI itu adalah tegangan input dan RI itu adalah resistansi input. Nah, ini resistansi feedback. Maka polaritasnya adalah negatif pada RF pada terminal keluaran VO0, VO. Maka PO sama dengan negatif VRF. Nah, di sini juga ada rumus PO sama dengan negatif VRF sama dengan negatif VI per RI dikali RF sama dengan negatif RF per RI kali VI. Nah, demikian kawan-kawan. Jadi di sini adalah masukannya adalah positif, maka keluarannya juga menjadi negatif. Tuh kan, di sini positif, negatif. Nah, oke, kita lanjut aja ke contoh biar jelas. Nah, dekat dibagi RF sama dengan 100 ohm. RI sama dengan 10 ohm. Ini PI bukan PI sama dengan 1 volt dan RL sama dengan 25K. 25 ohm. Hitung arus tegangan output PO ACL penguatan, IL arus beban, LO arus output. Nah, maka di sini mendapatkan solusi dengan rumus arus sama dengan PI per RI sama dengan PI-nya ini berapa? PI-nya itu adalah 1 volt. Tulis 1 volt, RI-nya berapa? Adalah 10 ohm. Nah, di sini kan positif. PI positif juga. Maka dihasilkan 0,1 miliampere. Lanjut kita mencari PO, yaitu tegangan output dengan rumus negatif RF per RI kali VI sama dengan negatif 100 ohm yang RF-nya per 10 ohm RI dikali 1 pol. 1 pol itu dari mana? 1 pol itu dari PI yang di atas. Maka hasilnya sama dengan negatif 10 pol. Nah, oke. Lanjut kita mencari ACL atau penguatan. Di sini ada minus 10. Minus 10 itu apa? Yaitu dari hasil ini PO, mencari PO. Nah, ini PO minus 10 pol. Per 1. Satunya dari mana? Satunya dari PI. Dari VI ini PI. Jadi dihasilkan sama dengan negatif 10. Lanjut kita mencari IL. IL itu arus beban. Yaitu 0 rumusnya ya. 0 dikurangi negatif PO per RL sama dengan 0 minus 10 per 25 ohm. Maka dihasilkan 0,4 miliampere. Oke, sini IL udah ketemu. Oke, lanjut lagi ada LO, mencari IO.
IOLO, yaitu IO, arus output. Rumusnya itu adalah I ditambah IL sama dengan 0,1. Oke, jadi 0,1 itu dari hasil arus. Nah, ini kan 0,1 miliampere. Oke, ditambah IL hasil yang 0,4 ini. Tulis 0,1 ditambah 0,4, maka hasilnya 0,5 miliampere. Tuh, kawan-kawan. Lanjut, ada tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Nah, sama soalnya kan hampir sama nih. Cuman bedanya kayak lanjut dulu aja. Jadi dekat RF sama dengan 250 ohm, RI sama dengan 10 ohm. Ini PI ya, maaf belum diganti. PI sama dengan minus 0,5 volt dan RL 25 ohm. Hitung arus, tegangan output, penguatan, arus beban, arus output. Nah, di sini ada yang bedakan. Di sini PI-nya adalah 0,5 minus negatif 0,5, dan sedangkan yang tadi adalah PI-nya adalah 1 volt. Nah, bedanya kan di sini positif, di sini negatif. Nah, maka solusinya adalah arus PI per RI sama dengan 0,5 volt yang di sini per 10 ohm. Oke, maka terdapat solusi di mana menghitung arus I sama dengan PI per RI sama dengan 0,5 volt per 10 ohm sama dengan dihasilkan 0,05 miliampere. Nah, lanjut ada PO, tegangan output ya. Mencari tegangan output yaitu rumusnya negatif RF per RI dikali PI sama dengan negatif 250 ohm per 10 ohm dikali negatif 0,5 volt. Maka hasilnya 12,5 volt. Nah, kenapa ini di sini negatif, Pak? Kenapa? Karena di sini PI-nya sama dengan 0,5 volt. Jadi otomatis masukannya inputnya adalah 0,5 volt, maka keluaran dari op-amp polaritasnya adalah positif. Itu sebaliknya seperti ini yang di atas. Apabila inputnya positif, maka polaritas dari op-amp-nya itu menghasilkan negatif. Tuh kan. Nah, lanjut kita ke ACL. Penguatan, yaitu rumusnya itu RF negatif RF per RI kali PI. Enggak dikali PI, maaf. Yaitu RF per RI. Hasilnya maka negatif 250 ohm per 10 ohm sama dengan negatif 25. Kita lanjut ke IL, arus beban. Ada P0, output, tegangan output dibagi RL. Maka hasilnya 12,5. P0-nya, RL-nya 25 ohm. Maka hasilnya 0,5 miliampere. Nah, IO, arus output sama dengan arus ditambah arus beban sama dengan 0,05. Yang atas arus IL hasil ini 0,5, maka dihasilkan 0,55 miliampere. Oke, lanjut kawan-kawan. Nah, di sini ada tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nih contohnya ya. Nah, ini op-amp. Nah, ini PI, PO. Tegangan output, tegangan input, tegangan output. Tegangan input, sinyal input. Maksudnya ini sinyal input ya. Ini op-amp kan. Nah, apabila PI atau inputnya 0 derajat, maka amplitudonya akan 180 derajat. Dan P0
PO output kan, tuh gede kan outputnya. Sebaliknya gitu, misalkan 180 P outputnya, maka akan 0 di sini. Jadi amplitudo kan beda tuh, P0 nih, P output tuh kan, tingginya juga beda sudah dibanding input. Nah, karena penguatan tegangannya di fase berubah, jadi berubah-berubah gitu kan. Nah, gitu kawan-kawan. Oke, kita lanjut lagi ke rangkaian penjumlah membalik inverting adder. Apa sih yang membedakannya sama yang di atas sama inverting amplifier? Yang membedakannya adalah dari sumber tegangannya. Nah, kawan-kawan bisa dilihat ini ada R1, R2, R3. Di sini bisa berbeda-beda, bisa berubah-berubah atau bisa tidak sama sekali. Tidak sama gitu. Nah, dengan 3 masukan OP-AMP of-M yaitu P1, P2, P3, maka dapat dirumuskan. Nah, jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF, maka teman-teman masukkan rumus ini. PO sama dengan negatif RF per R1 dikali VI, tambah negatif RF per R2 dikali P3, ditambah negatif RF per R3 dikali P3. Ini P3 bukan P2 ya. Maaf, mungkin typo ini. Betul, typo. Nah, kalau misalkan ininya R-nya sampai P-nya itu bisa lebih ya, nggak hanya sampai 3 gitu, P1, P2, P3-nya. Bahkan tegangannya pun sumber tegangan lebih dari 1 atau 2 atau 3, bahkan bisa sampai 5. Maka di sininya juga ditulis PO, P outputnya ditambah di sini juga. Jadi ditambah negatif RF per R4 dikali P4, dan tambah lagi kalau ada sampai P5 yaitu negatif RF per R5 dikali P5 gitu kan. Nah, kita lanjut lagi. Apabila R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, nah ini sama itu kan, tegangannya itu sama, maka teman-teman masukkan rumus PO sama dengan negatif dalam kurung P1 tambah P2 tambah P3 ya kawan-kawan. Oke, lanjut lagi. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka kawan-kawan masukkan rumusnya ini. PO sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah Rn per N. Itu kawan-kawan. Jadi cara menghitung tegangan outputnya pun seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan. Karena ini menggunakan sumber tegangan lebih dari 1 gitu kan. Dan jangan sampai kawan-kawan salah memasukkan. Ketika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF, tapi kawan-kawan masukkan yang P0 rumus ini, itu salah. Maka harus sesuai gitu kan. Yang tidak sama dengan, kita menggunakan PO yang kayak gini, yang ada per kali P2. Ketika kawan-kawan menemukan soal sama, R1, R2, R3 sama, maka masukannya yang ini, PO sama dengan negatif P1 tambah P2 tambah P3. Dan sedangkan di sini dicarinya R sama dengan R, kita memasukkan rumus ini. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Nah, kawan-kawan nih gambarnya. Oke, kelihatan? Nah, di sini mana? Nah, di sini tegangan input dipasangkan pada terminal plus OP-AMP. Nih, tegangan input di sini nih. Tegangan input dimasukkan ke OP-AMP plus. Nah, arus masuk ini adalah yang berasal pada resistansi umpan balik. Nah, nantinya akan menjadi arus masukan pada lingkaran feedback. Nah,
Gitu gambarnya. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari PO melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF itu. Nah, rumusnya ada tegangan resistansi feedback atau PRF sama dengan IRF, arus resistansi feedback. Rumusnya maka sama dengan PI sama dengan RI kali RF. Nah, itu kan. Polaritas positif pada RF terminal keluaran PO. Maka besarnya PO tegangan output merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga kita dapat rumus PO sama dengan PRF ditambah PI. Maka rumusnya ya, nih, PO sama dengan PRF plus PI sama dengan PI per RI kali RF tambah PI itu sendiri ya, PI ini di sini ya, PI-nya. Karena udah masuk ke rumus yang polaritas positif. Maka sama dengan RF per RI, PI ditambah PI. Maka rumusnya akan menjadi PO sama dengan RF per RI tambah 1 kali PI. Nah, gitu kan? Oke. Jadi dengan menggunakan gain tertutup, ACL arus penguatan, maksudnya penguatan ACL, maka ACL sama dengan PO sama dengan PI. ACL sama dengan PO per PI sama dengan RF per RI ditambah 1. Nah, ini rumus ACL penguatan, dan rumus IL arus beban. Rumusnya ada PO per RL. Nah, sekian. Jadi gitu kawan-kawan, ini adalah rumus penguatan membalik atau non inverting amplifier. Jadi kita lanjut lagi. Nah, di sini ada rangkaian penjumlah tak membalik atau non inverting adder, ya kan? Nah, di sini yang membedakannya dengan ini apa? Membedakannya yaitu dari PI. Apanya sih PI? PI inputnya. Di sini kan inputnya ada 2. Nah, kan? PI P2, P1, P2, ya kan? Nah, jadi dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op-amp, maka didapatkan rumus ini. PI sama dengan R2 ditambah R1 ditambah R2 kali P1. Ini P1 bukan PI ya. Ditambah R1 per R2 ditambah maksudnya R1 per R1 ditambah R2 dikali P2. Karena di sini inputnya ada 2. Kalau inputnya ada 3 gimana? Kita tambah lagi. Tambah R1 atau R3 per R1 tambah R3. Nah, seperti itulah kawan-kawan. Maka dapatkan hasilnya PO, tegangan output, yaitu RF per RI tambah 1 dikali R2 per R1 tambah R2 P1 tambah R1 per R1 tambah R2 kali P2. Ini P2 ya kawan-kawan, bukan P1. Nah, untuk rumus ACL-nya yaitu penguatan. Jadi hasil penguatan itu rumusnya ada PO per PI. Nah, kan ini kawan-kawan. Nih. Oke, kita lanjut lagi ke rangkaian penjumlahan tak membalik atau non inverting adder N masukan. Nah, di sini ada input
input ya yang lebih dari satu. Kalau misalkan inputnya lebih dari satu atau lebih dari 3, ini menggunakan rumus ini. Jadi bila jumlah masukan lebih dari 2 atau n, masukkan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N min 1. Maka besarnya tegangan output yaitu P0 atau PO sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Nah, seperti ini kawan-kawan. Lanjut lagi. Ada rangkaian penguat poliselisih. Nah, di sini juga HPAMP selain input dan non inputnya juga bisa diimplementasikan ke penguat selisih, yang dimana di sini P1, P2, R1, R2, R3 nya itu R1, R2 itu adalah semi paralel ya. Jadi selisihnya tuh kan P1 masuk ke OFM, P2 masuk ke OFM tuh kan positif, sedangkan P1 masuk ke OFM itu negatif. Maka polaritasnya juga akan lebih tinggi, berbeda juga kan. Nah, yang terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik, yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Tegangan output selisih dari tegangan inputnya. Maka kawan-kawan, apabila menemukan seperti ini soalnya, maka masukkan rumus PO sama dengan RF per RI ditambah 1. Ini dari mana? Ini dari rumus yang tadi ya ini. Yang ini nih. Nah, yang dari ini, yang dari PO. PO sama ininya ya, masukkan aja rumusnya. Jadi ditambah R1 per R2. R1 tambah R2 kali P2 dikurangi negatif RF per RI kali PI. Nah, gitu kan. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, RI per R1 sama dengan RF per R2. Nah, ini jika perbandingan resistornya itu seimbang, maka PO-nya RF per RI dikali P2 per P2. P2 itu kan PO sama dengan RF per RI, P2 dikurangi P1. Lanjut lagi. Ini yang terakhir dari op-amp ya. Dimana pembanding komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Nah, ini kan beda ya, ini terakhir ini materi op-amp kan, tadi op-amp ada non inverting, ada inverting. Ini yang ada penguat selisih, ya, ini yang terakhir yaitu pembanding. Jadi sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Tuh kan? Jadi di sini akan membandingkan berapa besar sih tegangan input, suatu tegangan input ke tegangan referensi. Nah, kayak gini kan, seberapa besar sih gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator. Tegangan output PO didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka PO sama dengan P1 plus P1 dan sebaliknya. Ini kan udah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Maka saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi PI tambah PN menjadi sehingga selisih ED. Jadi noise timbul pada input EN ini, kaki inverting pada input menjadi P1 PI tambah PN. Jadi selisih ED-nya itu menjadi ini. ED sama dengan 0 dikurangi PI tambah PN sama dengan negatif PIN input tambah PN. Bukan?
Ini gambarnya kawan-kawan. Nih, di sini kan ada nilai sinyal. Nilai sinyal output. Kelihatan nggak kawan-kawan? Nih. Nilai sinyal output jadi mengaruhi ke nilai ED-nya tadi. Sinyal output tuh ya. Yang dimana positif menjadi sama dengan pisat plus pisat ya kan. Nah, di sini ini tinggi kan, nih tinggi. Ini tinggi karena di sini terhalang tidak merata juga tingginya karena di sini itu ada noise. Di sini ada noise akan mengalami penurunan dan maksudnya tidak rata lah gitu kan. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena ada selisih di sini, di setelah noise ada selisih. Oleh karena itu di sini mainlah ED, tuh kan? Nah, karena kaki inverting pada input menjadi PI sama PN, jadi mengalami selisih ED, yaitu tuh kan ada 0 dikurangi PI tambah PN, terus negatif PIN tambah PN gitu. Oke, lanjut. Oke, detektor pembalik penyilang 0 dengan histeresis. IZCD with hysteresis. IZCD itu kepanjangan dari inverting zero comparator detektor. Nah, jadi kenapa dibuatkannya IZCD? Yaitu untuk mengatasi noise yang perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau positif feedback. Nah, di sini kelihatan kawan-kawan. Nah, di sini tuh feedbacknya ya. Jadi feedback itu dipasang kepada positif agar tidak terjadinya untuk mengatasi noise lah yang dimaksudnya ya. Dipasang juga umpan balik kan. Tuh, umpan baliknya ke negatif. Nah, itu kan. Nah, lanjut. Ada output pada sebuah pembanding. Ada dua kemungkinan, yaitu positif pisat dan negatif pisat. Ciri pembanding adalah feedback masukan ditambah OPAMP. Nah, ini gambarnya kurang jelas ya. Di sini ada PUT, PLT, dan I tengah-tengah ya. Ini ada noise juga kan. Nah, jadi misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, PO berada pada positif pisat dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per R1 tambah R2 tambah pisat. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage, yaitu PUT. Jadi PUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 tambah pisat. Maka tegangan ED-nya PUT di min PI. Selama tegangan input PI lebih kecil dari PUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan PO sama dengan positif pisat. Bila tegangan PI naik sampai dengan lebih besar dari PUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi pisat. Nah, karena tegangan PO sama dengan negatif pisat, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 tambah R2 sama dengan pisat, negatif pisat. Nah, ini rumusnya ya. Nah, karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari PO, maka dinamakan PLT. Jadi nilainya rumusnya adalah PLT sama dengan R2 per R1 tambah R2 min pisat. Nah, karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis, yaitu pH. Perbedaan ambang atas dan ambang bawah. pH sama dengan PUT dikurang PLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah, center voltage, yaitu PCTR, yang didapatkan rumusnya ini. PCTR sama dengan PUT min
PLT per 2. Nah, ini rumusnya. PUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 tambah P1. Dan PLT sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali negatif P1. Ini kan contohnya nih. Nah, seperti ini. Jadi apabila PI-nya itu di atas, PI-nya itu lebih kecil dari PUT, maka akan jadi positif di sini. Dan sebaliknya, kalau lebih besar dari PUT, maka jadi negatif P1 di sini, gitu kan? Kalau lebih kecil dari jadi positif, kalau lebih besar jadi negatif. Nah, itu sama jadi kayak gini kan tuh, bila tegangan PI naik sampai dengan lebih besar dari PUT, maka ED-nya menjadi negatif dan tegangan outputnya menjadi negatif P1. Nah, itu kan. Nah, di sini juga ada penjelasan. Oke, lanjut. Ada detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis NIZCD with hysteresis. Oke, ini ada detektor mana? Oh, ini dulu. Detektor tak membalik atau non ya, non yang tadi non inverting dari penyilang 0 dengan histeresis. Jadi apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya PUT sama dengan negatif P1 per M. Dan PLT sama dengan positif P1 per M. Nah, ini kawan-kawan. Kalau dari segi gambar ini kelihatan kan? Nah, yang dimana si feedback ini mempengaruhi umpan balik. Jadi umpan balik itu dipasang di positif. Nah kan, masuk ini feedback pada inputan. Jadi ya masuknya pada inputan kan ya, langsung positif. Dan di sini juga negatif, tidak ada tegangannya. Jadi langsung aja ini ke negatif. Lanjut, ada detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis. Jadi apabila tegangan pembanding tidak 0, tapi suatu tegangan referensinya Pref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan PO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan rumusnya seperti ini. PUT sama dengan N kali R per R tambah N kali R kali Pref tambah R per R tambah N kali R tambah tambah positif P1 dikali N tak per 1 tambah N dikali Pref kali positif P1 per 1 tambah N, 1 tambah N ya. Kalau yang PLT-nya rumusnya itu N kali R per R tambah N kali R. Kalau saya lihat ya ini sama ya. Nah, ini juga sama lah, PLT sama PUT rumusnya kalau dilihat. Nah, seperti ini kan gambarnya. Tuh. Oke, sama juga ini negatifnya langsung. Oke, ini ada kesalahan ya di sini kawan-kawan, ini bukan positif, melainkan ini adalah negatif P1 ya. Jadi kawan-kawan perlu diketahui kenapa sih di sini ada N. N itu ada di bawah sini nih. Nih di sini. Yaitu N ini resistansi. Tuh, kelihatan kan? Nah, N ini di sini. Jadi bila N ini itu untuk resistansi yaitu lebih dari 1 bisa itu kan si hambatannya itu. Bisa jadi tambah 1 tambah 2 dengan catatan si nilai R ini tuh sama gitu. Misalkan 3 ohm ya harus 3 ohm lagi gitu kan kalau ada 2 di sini N-nya ya. Dan di sini juga ada tegangan. Jadi apabila kawan-kawan menemukan soal seperti ini, maka yang harus diketahuinya adalah rumus ini, 2 ini. Oke?
Oke, jadi kawan-kawan cukup sampai di sini ya penjelasan tentang op-amp. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Selebihnya apabila kita mau bisa itu harus rajin-rajin belajar itulah. Jadi ada soal ini, ada rumus ini. Oke, kita catat dan suatu saat pelajari, karena di kuis atau di UTS itu bakal muncul rumus-rumus itu, dan jangan sampai salah masukkan rumusnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.